Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena Tuhan memelihara kita sampai sejauh ini. 13 September 2020 kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kami sampai sejauh ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memelihara, mencukupkan tiap kebutuhan kami di tengah semua ketidakpastian. Engkau memberikan kami kesehatan di tengah semua ketidakpastian juga tentang berbagai virus yang menyebar sana sini. Kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kami, bahkan memberikan tiap-tiap hal yang kami butuhkan. Damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah semua ketidakpastian yang ada. Kami mau memulai ibadah kami, berkatilah jalan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkatilah Bu Fitri yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan berkatilah Elvira yang akan memimpin kami dalam puji-pujian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita masih melanjutkan kitab Pengkhotbah, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini kami beribadah, di rumah-rumah. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami. Tolong layakkan setiap kami, layakkan hati dan pikiran kami Tuhan. Dan biarlah ibadah kami, pujian kami, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap fasilitas teknologi yang kami gunakan, kiranya itu boleh memperlancar jalannya ibadah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka dari Pengkhotbah 8 ayat 11 sampai 17. Namun saya akan membacakan bagi kita mulai dari ayat yang 9 dengan tema rahasia Allah akan hidup orang fasik dan orang benar. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Ayat 9. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pengkhotbah seperti yang telah dijelaskan, ini ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Dan pada masa tuanya, Salomo mengambil kesimpulan bagaimana kehidupan orang fasik dan juga orang benar. Memang pada kenyataannya Bapak Ibu, di dalam dunia ini, orang-orang jahat tampaknya hidupnya lebih berbahagia. Orang berdosa lolos dari hukuman. Seperti yang Pak Riki juga sampaikan minggu lalu, orang yang korupsi tampaknya lebih berbahagia dan tak kekurangan. Sedangkan orang yang jujur malah hidupnya menderita. Dan bahkan mungkin karena sifat kejujurannya ini, akhirnya ia tidak disukai oleh orang-orang. Kenapa kamu terlalu jujur? Akhirnya banyak orang yang gak suka. Akhirnya dia mendapat perlakuan yang justru tidak adil. Tidak sebagaimana mestinya begitu. Dalam Mazmur 73, Asaf penulisnya, yaitu Asaf menuliskan bagaimana ia hampir saja tergelincir dan jatuh ke dalam dosa oleh karena cemburu, oleh karena iri hati melihat kemujuran orang-orang fasik. Saya bacakan ayatnya, Mazmur 73 ayat kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ayat 4 Bapak Ibu dikatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Asaf dalam Mazmurnya mengamati bahwa ternyata kehidupan orang-orang fasik bahagia, sehat, gemuk badannya. Tidak ada kesakitan, tidak ada kekurangan suatu apapun. Maka di ayat 13 Asaf mengatakan demikian, sia-sia sama sekali. Sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Rasanya sia-sia. Sudah berusaha hidup benar, sudah berusaha menjaga hati tetap bersih. Yang ada malah orang-orang fasik yang lebih mujur. Kemujuran ada pada mereka. Sehat, gemuk, gak kekurangan suatu apapun. Nah, aku yang berusaha hidup bersih, aku yang berusaha hidup benar di mata Tuhan, malah lihat apa yang aku terima berbanding terbalik dengan bagaimana kehidupan orang fasik. Bapak Ibu, situasi kenyataan ini
tentu dapat membuat orang-orang percaya, orang-orang benar seperti Asaf dapat jatuh ke dalam dosa, hampir saja tergelincir, terpleset jatuh ke dalam dosa karena melihat situasi yang ada. Berbicara mengenai rahasia Allah akan hidup orang fasik dan orang benar, mari kita awali dengan siapakah orang fasik itu dan siapakah orang benar. Orang fasik yaitu adalah, kalau kita perhatikan dalam ayat 11-12, dikatakan itu orang jahat, orang berdosa. Saya bacakan ayat 12 awal. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat. Orang fasik digambarkan seperti orang yang berdosa dan orang yang berbuat jahat. Arti kata fasik adalah orang yang mengetahui kebenaran hanya secara intelektual, secara pengetahuan saja, tapi memilih untuk tidak melakukannya atau tidak hidup dalam kebenaran. Orang fasik bukan berarti orang yang tidak percaya Tuhan. Banyak juga Bapak Ibu orang Kristen, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi memilih untuk hidup dalam kefasikan. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Atau bisa disebut dengan Kristen duniawi, atau di Indonesia sebutnya Kristen KTP. Kristennya hanya di KTP saja. Dan kehidupan mereka tidak menghasilkan buah roh. Tidak demikian dengan orang benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang tahu kebenaran dan hidup dalam kebenaran, menjalankan hidup benar. Bukan hanya itu saja, tapi kehidupannya menghasilkan buah roh. Dan itu nyata dalam perbuatannya. Dan itu dapat terlihat melalui perbuatannya, yaitu buah roh. Demikian orang fasik dan juga orang benar. Kembali dalam kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu, Pengkhotbah 8, ayat 9-17 ini, Salomo mengamati bagaimana kehidupan orang fasik dan orang benar. Bagaimana kehidupan orang fasik? Yang pertama, orang fasik mereka makin hidup dalam kejahatan. Mengapa? Di ayat 11 dikatakan, hukuman terhadap mereka tidak segera dilaksanakan Tuhan. Sehingga hati mereka dipenuhi dengan niat untuk terus berbuat jahat. Karena merasa, oh nggak ada hukumannya nih. Terus berbuat dosa, terus berbuat jahat. Wah nggak ada hukuman. Tidak ada sanksi yang ya udah hidup dosa tuh enak gitu. Ya memang hidup dosa itu menyenangkan. Makanya orang memilih untuk hidup dalam dosa karena dosa itu menyenangkan. Rasanya tidak ada kesusahan di dalamnya gitu ya. Justru kalau sedang dalam masalah kesulitan udah larinya dalam perbuatan dosa. Itu begitu menyenangkan Bapak Ibu. Sehingga orang fasik ini terus hidup dalam dosa. Hidup terus dengan niat untuk berbuat dosa kan tidak ada hukumannya. Dan juga merasa tidak ada yang melihat. Sehingga bebas untuk terus melakukan dosa. Yang kedua, kehidupan orang fasik. Mereka tidak berbahagia walaupun kelihatannya mereka berbahagia. Karena dikatakan di ayat 12 dan 13, mereka tidak takut akan hadirat Allah. Meskipun secara manusia duniawi melihat bahwa orang fasik hidupnya bahagia, tidak kekurangan suatu apapun. Namun sebenarnya mereka tidak berbahagia. Yang ketiga, orang fasik seolah-olah menerima berkat yang tidak selayaknya mereka terima. Saya bacakan dalam terjemahan lain, ayat 14. Pernah kulihat orang jahat mati dan dikuburkan. Tetapi waktu orang-orang pulang dari penguburannya, mereka memuji dia di kota tempat ia melakukan kejahatan. Jadi itu pun sia-sia. Orang fasik seolah-olah menerima berkat yang seharusnya itu untuk orang benar. Sudah mati, dikuburkan, orang-orang pulang dari kuburan malah memuji apa yang telah dilakukan oleh orang fasik tersebut, orang jahat tersebut. Sebaliknya orang benar. Orang benar mereka beroleh kebahagiaan. Mereka berbahagia dan selamat. Meskipun di mata manusia mungkin mereka kekurangan, nampaknya mereka tidak bahagia, kekurangan secara fisik, hal-hal lahiriah, tapi hati mereka penuh dengan kepuasan karena mereka takut akan hadirat Allah. Yang berikutnya hidup orang benar. Orang benar nampaknya begitu menderita. Di ayat 10 dan ayat 14. Dan juga bukan hanya menderita, orang benar juga mengalami ketidakadilan. Saya akan bacakan ayat yang 10 dalam terjemahan lama. Demikian telah kulihat orang jahat diantar ke kubur, maka datanglah beberapa orang mengiring, jikalau daripada tempat yang suci sekalipun. Tetapi
orang yang telah berbuat barang yang benar itu dilupakan oleh orang senegerinya. Maka ini lagi suatu perkara yang sia-sia adanya. Di ayat 14, orang benar menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Rasanya Bapak Ibu kalau melihat orang fasik melakukan apa yang jahat namun mereka mendapat pujian. Sedangkan orang benar berusaha melakukan apa yang benar, yang ada mereka malah dilupakan dan juga mereka menerima ganjaran yang layak untuk orang fasik. Rasanya begitu tidak adil Bapak Ibu. Namun kita jangan lupa di ayat ini pun dituliskan di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa suatu kesia-siaan, ini pun suatu kesia-siaan. Meskipun mereka orang fasik, orang berdosa, hidupnya bahagia, tak kekurangan suatu apapun juga, tetapi di dalam Tuhan itu semua adalah sia-sia. Itu semua adalah percuma Bapak Ibu. Manusia seringkali mengidentikan kebahagiaan itu pada standar dunia, yaitu tingginya jabatan, banyaknya harta, atau popularitas, atau terkenal. Sehingga kalau standar kebahagiaan dunia ini yang kaya, terkenal, punya jabatan itu menjadi standar kehidupan kita, disinilah letak salahnya Bapak Ibu. Kalau kita orang benar, orang sudah hidup dalam Tuhan, berusaha hidup benar, kita kaya, kita populer, kita tidak kekurangan suatu apapun juga, apakah itu salah? Tentu itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika standar kebahagiaan kita, ketika sumber kebahagiaan kita adalah kepada hal-hal yang dunia tawarkan, kepada hal-hal yang terlihat. Kita sebagai orang Kristen seperti khotbah yang telah disampaikan beberapa minggu lalu juga, bahwa kebahagiaan orang Kristen adalah kebahagiaan yang sumbernya datang dari Tuhan. Meskipun Bapak Ibu orang fasik mendapatkan pujian, orang benar justru mendapatkan hal-hal yang mendapatkan hukuman nampaknya tidak adil. Jangan lupa bahwa pengkhotbah mengatakan inilah suatu kesia-siaan. Dengan situasi yang ada, kondisi yang ada seperti itu Bapak Ibu, maka Salomo mengamati dan kita bisa belajar beberapa hal dari pengamatan Salomo ini. Yang pertama yaitu tetap beribadah dan hidup takut akan Allah. Saya bacakan ayat 12 dalam terjemahan lama. Tetapi jikalau orang fasik berbuat jahat 100 ganda sekalipun dan tinggal dengan hidupnya, ku ketahui juga bahwa selamatlah kelak segala orang yang beribadah kepada Allah dan yang takut akan hadiratnya. Saya ulangi kalimat ini. Selamatlah kelak segala orang yang beribadah kepada Allah dan yang takut akan hadiratnya. Poin pertama adalah meskipun rasanya tidak adil bagi orang percaya, kehidupan rasanya begitu tidak adil, namun Bapak Ibu yang pertama yaitu tetaplah beribadah dan tetaplah hidup takut akan Tuhan. Dengan kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, itu artinya bahwa kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Memang Bapak Ibu tidak mudah untuk hidup dalam kebenaran di tengah-tengah zaman di mana banyak sekali menawarkan kesenangan-kesenangan yang ujung-ujungnya dosa. Tidak mudah untuk tetap berlaku jujur, tetap berlaku benar, tetap berlaku menyenangkan Tuhan, tetap mengakui bahwa Tuhan itu ada, tetap mengakui dalam perbuatan kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Di tengah zaman yang menawarkan banyak kesenangan yang membawa kita ujung-ujungnya kepada dosa. Memilih untuk hidup benar tentu tidak mudah. Gambaran yang dapat menolong kita adalah iblis tidak akan menggoda orang-orang yang telah hidup dalam dosa. Tetapi iblis justru menggoda, iblis merayu, iblis berusaha menarik orang-orang yang percaya, orang-orang benar, ditarik, digoda, dirayu untuk hidup dalam dosa. Itulah mengapa hidup dalam kebenaran tidak mudah. Karena iblis terus merayu, menggoda orang-orang benar agar mereka hidup dalam dosa. Hidup seperti yang apa iblis inginkan, yaitu hidup dalam dosa dan kesenangan dan
melupakan Tuhan dan kebenarannya, Bapak Ibu. Mungkin saja kita menuntut Tuhan dengan mengatakan, atau mungkin kita juga tidak menuntut, Bapak Ibu. Namun ketika kita sudah berusaha hidup benar, kalaupun ada pikiran seperti ini ya, Tuhan, aku rajin beribadah, aku rajin memberi perpuluhan, aku berusaha hidup benar, aku berusaha Tuhan di tempat pekerjaanku, di tengah teman-temanku, aku menjaga kelakuanku tetap bersih, aku berusaha menyenangkan Tuhan dalam hal apapun. Tetapi kenapa Tuhan malah hidupku seperti ini? Mengapa Tuhan malah aku sakit-sakitan? Mengapa Tuhan malah rasanya aku kekurangan untuk bayar ini dan itu, aku tidak punya uang. Tuhan, mengapa justru kehidupanku tidak adil? Mengapa mereka yang tidak takut Tuhan hidupnya malah tidak pernah kekurangan suatu apapun, malah mereka sehat dan rasanya mereka tidak pernah mengalami kesulitan? Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa hidup dalam kebenaran, ketika kita beribadah dan kita hidup takut akan Tuhan, itu bukan berarti bahwa kita lepas dari masalah. Ketika kita berusaha hidup benar, itu bukanlah menjadi senjata kita untuk kita menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah hidup benar, saatnya Engkau memberkati aku. Bapak Ibu, kita cari Tuhan, baru berkatnya. Bukan berkatnya dulu, baru kita cari Tuhan. Berkat itu adalah urusannya Tuhan. Tetapi bagian kita adalah untuk hidup takut Tuhan dan kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada satu cerita, Bapak Ibu, yaitu dari Eric Liddell. Beberapa puluh tahun lalu, Eric Liddell ini menggemparkan dunia ketika merebut medali emas Olimpiade dalam perlombaan lari 400 meter. Pertandingan yang tidak diduga akan dimenangkannya. Liddell adalah atlet yang diunggulkan sebenarnya untuk lari 100 meter. Tetapi ia mengundurkan diri setelah tahu bahwa babak penyisihan diadakan pada hari Minggu, yang baginya adalah hari untuk beribadah dan beristirahat. Ia tidak meratapi kesempatan yang hilang pada lari 100 meter. Akhirnya karena dia tidak ikut lari yang 100 meter ini pada saat babak penyisihan, maka jelas ya dia gugur gitu ya Bapak Ibu. Dia tidak meratapi kesempatan ini, tetapi ia menghabiskan 6 bulan berikutnya berlatih untuk lari 400 meter. Dan akhirnya ia mencatat rekor Olimpiade baru. Ia memenangkan perlombaan lari 400 meter Bapak Ibu. Tugas kita adalah melakukan apa yang benar, apapun itu resikonya. Seperti Eric, dia kehilangan pertandingan, dia kehilangan kesempatan untuk menang. Tetapi bagi dia, tugas yang paling penting adalah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apapun resikonya, apapun dampaknya bagi kehidupan kita, tugas kita sebagai anak Tuhan tetaplah melakukan apa yang benar, tetaplah hidup takut akan Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan untuk dapat mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau berbicara, saya ini udah berusaha hidup benar, saya ini sudah berusaha menjaga kelakuan saya untuk bersih. Kita harus ingat kisah Ayub. Dikatakan dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub bukan hanya hidup benar, ia saleh, ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan dikatakan di ayat 8, Allah berkata, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada satu orang pun yang salehnya kayak Ayub. Tetapi kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ia mengalami begitu berat, penderitaan yang begitu berat. Bahkan istrinya sendiri pun memberitahunya untuk membujuknya untuk mengutuki Tuhan. Bapak Ibu, seberapa salah kita dibandingkan dengan Ayub? Jikalau masalah dalam kehidupan kita begitu berat, kita ingat Ayub dan apa yang dia lakukan. Kita ingat Yusuf dengan segala penderitaannya, namun apa yang ia lakukan? Ayub dan Yusuf, apa yang dia lakukan? Mereka tetap memilih untuk hidup benar di mata Tuhan, dan kita tahu cerita kesudahannya.
bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Tugas kita tetap hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua melalui pengamatan Salomo ini yaitu bersukacita dan menikmati berkat Tuhan. Saya akan bacakan ayat 15 dalam terjemahan yang lain. Kesimpulanku ialah bahwa orang harus bergembira. Bahasa aslinya bergembira ini adalah bersukacita. Karena dalam hidupnya di dunia tak ada kesenangan lain baginya kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu saja yang dapat dinikmati di tengah jerih payahnya selama hidup yang diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu, poin yang kedua adalah bahwa orang harus bergembira atau bahasa aslinya bersukacita. Poin keduanya adalah bersukacita dan menikmati berkat Tuhan. Kalau kita memilih untuk menikmati semua berkat Tuhan, untuk kita bersukacita dalam hidup ini, maka hati kita ini Bapak Ibu tidak ada lagi ruang untuk iri hati, tidak ada lagi ruang untuk kita marah, tidak ada ruang untuk kita dendam, tidak ada ruang untuk kita cemburu dan iri hati. Ketika kita memilih sukacita, ketika kita memilih untuk menghitung semua berkat Tuhan, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita berpikir hal yang lain atau bahkan iri melihat kemujuran orang lain, Bapak Ibu. Karena tentu ketika hati kita dikuasai iri hati kita dikuasai kemarahan, yang ada kita tidak dapat menghitung berkat Tuhan. Kita tidak dapat melihat banyaknya berkat Tuhan. Saya senang sekali ketika berdoa dengan anak-anak youth yang sekarang adalah Jose dan Faru. Ketika berbincang dengan mereka, ketika mereka memimpin doa, mereka berdoa dengan, saya bilang, lugu, makanya kita harus belajar dari anak-anak ya. Mereka benar-benar mengatakan hal-hal yang mungkin orang-orang dewasa tidak pikirkan. Mereka bersyukur untuk hal-hal yang nampaknya kecil gitu ya. Oh, bersyukur untuk ini, bersyukur untuk itu, Bapak Ibu. Dan juga pertama kali waktu lalu saya berdoa dengan Bang Hendri. Kalau saya biasa berdoa yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Namun Bang Hendri berdoa untuk awal-awal nih. Makanya saya waktu lalu kaget gitu. Tuhan, terima kasih untuk atap rumah, terima kasih untuk kami masih punya tempat tinggal, terima kasih untuk tempat tidur, kami bisa tidur nyenyak, terima kasih untuk waktu lalu apa ya, hal-hal yang kecil sehingga saya kembali tergugah, wah bener nih gitu. Kadang berdoanya hanya secara umum saja, Tuhan terima kasih untuk kesehatan, Tuhan terima kasih untuk ini dan itu, tetapi ternyata ketika kita mau berdiam, kita menghitung berkat Tuhan, ada banyak hal-hal yang nampaknya kecil atau mungkin yang tidak terlihat, tapi justru itulah berkat Tuhan, tapi justru itulah campur tangan Tuhan memberkati kita. Kalau kita hanya melihat hal yang besar, yang wah-wah saja, maka kita kehilangan momen untuk melihat hal-hal yang tanpa kita sadari itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita memilih untuk bersukacita, ketika kita memilih untuk menikmati semua pemberian Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan ada lagi waktu untuk kita memikirkan hal-hal yang iblis berusaha goda. Lihat si Anu, rumput tetangga lebih hijau ya Bapak Ibu. Lihat si Anu, mobilnya baru. Wah, lihat si Anu, dia tidak pernah ke gereja, dia bisa ini dan itu. Lihat, dia tidak pernah memberikan perpuluhan, sehingga dia punya uang yang lebih banyak untuk jalan-jalan dan mungkin untuk beli rumah. Karena dia tidak pernah perpuluhan dan kasih persembahan, sehingga uang dia tidak berkurang. Bapak Ibu, ketika hati kita dipenuhi sukacita, hati kita dipenuhi, kita dapat menghitung semua berkat Tuhan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita memikirkan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu. Kalau kita pernah berpikir mengapa orang berdosa justru diberkati, orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan justru mengalami hal-hal yang tidak adil. Aduh, percuma deh aku ibadah sama Tuhan. Aduh, sia-sialah aku hidup takut Tuhan ini udah 30 tahun atau mungkin lebih 50 tahun. Sia-sialah kehidupanku gini-gini aja. Lebih enak aku hidup tidak takut Tuhan, tidak pernah kasih persembahan ke gereja. Kayaknya lebih bahagia, lebih cukup kehidupanku dibanding aku takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau pikiran ini ada pada kita, ingat Salomo, orang paling berhikmat mengatakan semua itu adalah sia-sia.
Yang paling penting adalah hidup takut akan Tuhan dan hidup untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, kita memiliki kuasa untuk bersukacita. Ini bedanya. Kalau orang berdosa, sukacita mereka adalah hal-hal yang berdosa pula. Mereka tidak bisa bersukacita kalau tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Justru ketika mereka melakukan hal-hal yang berdosa, itulah sukacita mereka, itulah kebanggaan mereka. Tetapi orang percaya memiliki kuasa untuk bersukacita, meskipun di tengah kesulitan sekalipun, meskipun mungkin sedang dalam kondisi yang buruk, mungkin sedang bergumul melawan sakit penyakit, mungkin sedang bergumul akan keuangan, mungkin sedang bergumul akan masa depan. Tetapi kita orang percaya memiliki kuasa untuk bersukacita. Sukacita yang dari Tuhan, itulah sukacita yang tidak tergoncangkan. Sukacita yang tidak dapat direbut oleh siapapun. Sukacita dari Allah tidak dapat direbut oleh apapun, oleh situasi apapun. Sekali lagi, bukan berfokus kepada situasinya, tapi berfokus kepada Allah. Maka kita dapat menghitung berkatnya, maka kita dapat menghitung betapa besar pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita kecewa dengan situasi yang ada, itu dapat membuat kita makin jauh dari Tuhan. Ketika kita makin jauh dari Tuhan, semakin juga kita tidak dapat menemukan jawaban dari setiap pergumulan kita. Semakin berat yang Tuhan mau, semakin mendekat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semakin berat pergumulan, harusnya kita semakin ditarik untuk dekat kepada Tuhan. Bukan semakin jauh. Karena ketika semakin jauh, kita kehilangan arah kehidupan. Bukan hanya itu saja, namun kita juga tidak dapat menemukan jawaban dari apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau orang yang tidak takut Tuhan saja, banyak juga Bapak Ibu ya, orang yang tidak takut Tuhan. Kalau mereka orang yang tidak takut Tuhan saja bisa berbahagia dengan apa yang mereka miliki. Lebih lagi kita orang percaya, kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Keselamatan ini mahal harganya, bahkan tidak bisa dibayar kecuali dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan ini harusnya lebih bahagia lagi, karena kita punya sesuatu yang lebih, yaitu suatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kalau orang yang tidak takut Tuhan bisa berbahagia, kita bisa lebih lagi Bapak Ibu. Kita telah diselamatkan dan itu mahal harganya. Poin yang ketiga Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari pengamatan Salomo terhadap orang fasik dan juga orang benar. Poin yang ketiga yaitu manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Saya akan bacakan bagi kita di ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Kita terbatas Bapak Ibu, pikiran kita sungguh terbatas. Kita tidak mampu menyelami pikiran dan rencana Allah. Jangankan Allah Bapak Ibu, mungkin istri kita atau suami kita, anak kita, orang tua kita saja tidak dapat menyelami apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka. Lebih lagi Tuhan, kita manusia terbatas. Kita tidak dapat menyelami apa yang Tuhan rencanakan, apa yang sebenarnya Tuhan rancangkan, yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menyelaminya. Inilah poin yang ketiga. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Salomo saja Bapak Ibu, orang yang paling berhikmat, dikatakan tidak ada sebelumnya dan tidak ada orang sesudahnya seperti Salomo, yang hikmatnya seperti Salomo. Salomo mengatakan, kita bisa lihat di mulai ayat 16. Salomo mengatakan, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam,
maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan di bawah matahari. Menarik, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Salomo sendiri pun sudah berusaha siang malam untuk mengamati semua pekerjaan ini, namun ia mengatakan pekerjaan Allah tetap tidak dapat diselami. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, Bapak Ibu. Kita memang tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Mari kita buka Mazmur 62 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, ketika kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, mungkin kita mengalami kebingungan. Apa nih Tuhan? Mungkin hati kita menjadi tidak tenang. Apa nih yang sedang Tuhan kerjakan? Mengapa kehidupan seperti ini? Kita harus ingat Mazmur 62 ayat yang pertama mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Meskipun kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, teruslah kita dekat dengan Tuhan. Karena dari situlah sumber ketenangan hati kita. Bapak Ibu, walaupun kita terbatas, kita tidak mampu untuk menyelami pekerjaan Allah. Kita memang tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi mari kita sama-sama mengingat setiap janji-janji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita. Mazmur 9 ayat 19. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara atau orang teraniaya. Ini terjemahan lama. Bukan untuk selamanya. Ketika dalam situasi, mungkin saat ini kita menderita, mungkin saat ini kita mengalami ketidakadilan, kita ingat bahwa bukan untuk selamanya hilang harapan. Tidak untuk selama-lamanya orang benar ditinggalkan. Yeremia 29 ayat 11 minggu lalu juga sudah dibacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita tidak mampu untuk menyelami pekerjaan Allah, kita ingat bahwa Tuhan selalu menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Percayalah bahwa Allah melihat, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak akan pernah terpikirkan, tidak pernah kita dengar, Bapak Ibu, semua masa depan kita tidak pernah tahu. Disitulah justru Tuhan memberikan kita surprise. Kalau saya bilang kejutan demi kejutan, yang tentunya Tuhan sedang merancangkan hal yang baik untuk kita. Dalam ketidaktahuan kita ini, Bapak Ibu, dalam keterbatasan kita, disinilah kita perlu iman, disinilah perlunya ketaatan. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita beriman kepadanya untuk senantiasa percaya. Lewat beberapa ayat yang saya bacakan tadi, kita mengimaninya. Amin Tuhan, saya percaya meskipun sekarang saya tidak melihat, tapi saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan surprise. Tuhan sudah menyediakan kejutan yang mungkin tidak pernah saya pikirkan, yang mungkin tidak pernah saya dengar, tapi saya percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita harus meyakini bahwa suatu hari keadilan Tuhan akan ditegakkan.
tidak untuk selama-lamanya orang fasik. Mereka tampaknya bahagia, mereka tampaknya mujur. Dalam sekejap dikatakan seperti bayang-bayang saja mereka akan lenyap, akan binasa. Tuhan juga sudah menyediakan hukuman yang selayaknya untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang fasik. Dalam ketidaktahuan kita untuk menyelami pekerjaan Tuhan, teruslah kita memilih untuk taat, teruslah kita memilih untuk beriman bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Rahasia Allah akan hidup orang fasik dan orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami menjalani kehidupan kami. Jikalau saat ini atau suatu hari nanti kami berjalan pada jalan yang penuh dengan kerikil, rasanya begitu sakit, rasanya begitu berat Tuhan, untuk kami terus melangkah dalam kehidupan ini. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Ingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak untuk selama-lamanya kami ditinggalkan, tidak untuk selama-lamanya orang fasik hidup dalam kebahagiaannya. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong terus kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami memilih apa yang benar, untuk kami boleh terus hidup takut akan Tuhan, untuk kami boleh bersuka cita dan menikmati semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami dan kami menyerahkan saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi. Baik, sebelum kita menutup atau saya menutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun tanggal 8 September Pak Max Oro, dan tanggal 12 September Ibu Teni atau Mbak Teni Gunawan. Ya, selamat ulang tahun Pak Max dan Teni. Tuhan berkati Pak Max dan Ibu Teni selalu dalam hidup tiap-tiap hari. Baik, yang kedua, jangan lupa sebentar sore jam 4.30 Bapak Ibu kita kumpul lagi di playground. Kita akan bersekutu bersama-sama, kita akan saling mendoakan. Dan sore ini Bu Sarah akan melanjutkan pelajaran lagi, lanjutan dari Rapture dan Second Coming. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.